Misalkan nih, saya mukul boleh, Pak ya? Boleh. Saya mukul. Ya, nah, set sini, Iya. langsung sini. Nah, patahkan kan. Nah, jadi gini, intinya begini. Ini asli loh. Nah, baru ada sini. Jebret. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome to my channel Ukiel Hadid, motivasi bintang kehidupan. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa amma ba'd. Pada hari ini saya senang sekali bisa sowan ke pendekar Jawa nih ya, dan dia orang yang sangat humble. Beliau ini adalah orang sosok penasehat dan salah satu bentuk bela diri yang dikenal di dunia, yaitu PSHT. Alhamdulillah, saya sudah sowan langsung ke tempatnya beliau, yaitu tempat bela diri pelatihan-pelatihan yang ada di Tangerang, Karawaci. Teman-teman, hari ini kita akan bahas dengan penasehat sesepuhnya PSHT, yaitu dengan Kiai Heri. Assalamualaikum Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang Umar. Sehat ya, alhamdulillah. Humble-nya luar biasa nih Kiai, dilihat ya. Rendah hati, tapi di luar itu juga, waduh kemampuannya, Masya Allah. dengan senyumnya itu loh kemampuannya tuh. Ya, sehat semua Kiai, keluarga sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Insya Allah. Sehat, insya Allah, alhamdulillah. Ya. Punten, Ya. hampura, punten. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya adalah seorang Heri yang kecil, yang nggak ada apa-apanya, yang barangkali hanya sedikit saja punya sesuatu, dan itu pun masih banyak lagi yang di atas saya. Seperti itu. Tapi insya Allah, meskipun sekecil apapun yang saya miliki, saya akan selalu berusaha. Mudah-mudahan semua apa yang ada di dalam diri saya itu bisa tersalurkan, bisa memberikan aura kebaikan kepada yang lain, bisa memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara yang lain. Luar biasa. Ini ya, ini sosok. Jadi kalau orang bilang itu, kalau ada asap itu nggak tahu nih apakah panas atau dingin ya. Jadi jangan pernah bangunin macan dari tidur ini. Ya, karena semakin tingginya berilmu orang itu, biasanya dia semakin rendah hati. Ya, sebenarnya dong Kiai, boleh kan? Ya, boleh. Gitu. Boleh. Kiai ini sudah lama Kiai ya, mungkin melatih, atau mungkin sekarang ini bukan melatih PSHT lagi ya, sudah undangan-undangan ya, ketika ada undangan PSHT. Mungkin dari tahun berapa Kiai? Boleh diceritakan perjalanannya Kiai? Oh gitu ya. Kalau saya itu sebetulnya memang dari kecil itu sudah sebagai sosok Heri kecil yang memang sangat-sangat terinspirasi dengan yang namanya kependekaran itu dari kecil. Seperti itu. Sehingga dari saya itu dulu SD itu sudah dari hari ke hari itu adanya hanya latihan bela diri. Bahkan di depan rumah itu kita buat samsak itu yang dari ban mobil itu, kita kasih sekam sama pasir campur diikat di pohon itu. Nah, itu tiap hari buat latihan tendangan, pukulan itu dari kecil gitu. Nah, kemudian seiring dengan terus berkembangnya waktu, sehingga ketika saya menginjak usia sanawiyah, saya ikut resmi secara legal, saya masuk ke salah satu perguruan bela diri yang cukup terkenal di tanah air, bahkan di dunia. Yaitu PSHT atau Persaudaraan Sehati Teratai. Di situlah saya digembleng di dalamnya, sehingga dari latihan ke latihan pada zaman itu cukup panjang latihannya, gitu ya. Sehingga
ketika saya sampai ke tahun 1987 itu di situ saya disahkan sebagai resmi sebagai warga PSHT. 87 ya? Tahun 1987. Oh, udah lahir belum teman-teman? Iya. Nah, 1987 akhirnya saya berbekal disahkan sebagai pendekar PSHT, saya hijrah ke Jakarta. Nah, hijrah ke Jakarta, kemudian cukup luar biasa malah melintang di sana karena saya juga di situ saya melatih PSHT di wilayah Jakarta Timur yang berada di Condet Batu Ampar pada tahun 87 itu. Nah, disitulah saya mulai mengembangkan PSHT di situ, sehingga yang mana di situ dulu banyak katakanlah penduduk setempat atau pribumi, yaitu saudara-saudara dari kampung Betawi. Disitulah saya dikasih lahan yang sangat luas untuk tempat latihan PSHT. Tapi enggak semudah itu, Bang Umar. Karena proses kerikil-kerikil itu selalu ada. Tapi itulah sebetulnya akan menjadikan penguat buat kita. Sehingga tanpa adanya kerikil-kerikil hidup kita itu langsam. Nah, ternyata memang dalam hidup dibutuhkan yang namanya kerikil-kerikil. Ya. Seperti itu. Hampir setiap ini ya Kiai mengalami kerikil ya. Tapi selalu. Ini kalau menurut saya itu kerikil yang berbahaya nih, karena harus dengan nyawa masalahnya nih, beda kan. Ada orang yang kerikil ya nggak makan, ya kan, ngamen gitu kan. Terus dia harus bekerja nguli lah atau apa. Tapi ini dengan nyawa nih gitu. Ya memang begini, kalau apa yang disampaikan Bang Umar, jadi saya teringat masa lalu itu begini. Memang dulu itu di samping kita tuh melatih bela diri yang betul-betul fight betul gitu ya. Tapi artinya ya kita gembleng fisiknya, juga kita maksimalkan kerohaniannya. Supaya apa? Ketika memiliki ilmu yang tinggi, dia akan tetap merasa humble, rendah hati terhadap siapapun. Seperti itu. Itu yang kita tanam, yang kita tanamkan. Tapi di balik itu seperti tadi yang Bang Umar sampaikan, bahwasanya saya itu dulu itu nggak mengenal pagi ataupun malam. Itu kalau yang namanya dulu kan masih bujang dan masih kos waktu itu ya. Saya masih kos, hidupnya kos. Itu tengah malam kadang jam 2 diketok-ketok tuh. Gitu. Masa itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya buka, ada apa? Ini Mas, pasar tuh berdagang pakaian diacak-acak preman. Nah, kayak gitu. Itu sudah serem ya. Nah, itu sudah kalau orang Jawa bilang tuh segojangan, nasi sayur begitu maksudnya. Jadi jam 2 malam pun saya harus berangkat. Ya, berangkatnya bukan senang-senang, tapi berangkatnya kita tergugah, terpanggil untuk membantu saudara kita yang sedang mencari uang susah payah diobrak-abrik oleh preman. Allah. Nah, disitulah akhirnya mau nggak mau yang namanya preman tidak bisa disampaikan dengan bahasa ucapan, gitu. Jadi bahasanya juga sesuai dengan bahasa premanan begitu kan. Akhirnya mau nggak mau jam 2 malam kita harus gedebak-gedebuk, ya hitungan menit lah. Nah, udah pada bersih, nggak ada lagi. Ya banyak, kadang-kadang baju tuh sering banyak darah-darah, gitu kan. Nah, orang itu menganggapnya saya itu kenapa-napa sampai dibukain baju. Padahal sebetulnya darah itu juga tadi begitu cepiat, darah sini kan gitu. Atau punten nih, tendangan, jeduas itu kan. Jat tengkurap, darah cerot sini. Nah, hal seperti itu sudah tidak terhitung, Bang Umar. Jadi ya luar biasa ya perjalanannya. Jadi orang kalau sekarang gini, jam 2 malam otok-otok ngasih makanan gitu kan ya. Nah, otok-otok yuk main game gitu. Kalau ini enggak, berantem. Nah, Kiai, pengalaman apa nih Kiai yang sangat berkesan ketika Kiai itu menghadapi, mungkin gini Kiai, orang kan kalau berantem satu ya. Iya. Kiai pernah mungkin melawan banyak orang itu. Ada pengalaman yang itu. Bisa sering nggak kayak gitu? Nah, itu ada pengalaman yang unik dari sekian banyak pengalaman yang mungkin kalau dibuat film itu serinya kesulitan, seri keberapa gitu. Masa-masa itu kan gitu ya. Karena memang masa tahun 87, 88 sampai seterusnya itu masa-masa cukup inilah rawan khususnya di wilayah metropolitan ini kan gitu. Nah, dulu saya pernah suatu ketika saya itu mengajak salah satu teman, sebetulnya saya yang diajak gitu kan, untuk nonton sebuah bioskop. Itu adanya di arah ke Pulau Mas, itu namanya, kalau dari Cililitan arah ke Pulau Mas sebelah kanan itu namanya ada gedung bioskop Penamas, itu gedung bioskop yang murah lah gitu ya. Gitu. Tapi memang teman saya ini dulu tuh memang seneng apa ya,
pakai perhiasan emas karena memang beliau itu toko emas gitu kan. Oh, cowok ya, cowok. Cowok Oh, namanya cowok. ya. Yang punya emas, masalahnya pakai emas. Ingat dulu ya. Iya, iya. Nah, pada saat itu di gedung bioskop di sana itu ternyata banyak sekali preman-preman kan gitu kan. Nah, akhirnya yang namanya perhiasan dipakai gemerlap kan mengundang kan gitu. Jadi saya juga sebenarnya menyalahkan juga gitu. Tapi yang udah dipakai gitu. Akhirnya preman betul dikerubutin preman. Intinya adalah mau diminta terang-terangan kan gitu kan. Suruh nyopotin gelangnya dan gelangnya. Tapi pakai senjata juga. Pakai senjata. Waduh. Nah, akhirnya yang satu udah nodongin pisau gini kan. Yang satu dari belakang. Awalnya itu saya lihat hanya sekitar 4 orang kan gitu kan. Nah, begitu nodong pisau itu kan langsung saya nggak basi-basi, towel nengok sikat jedias tengkurap kan. Nah, pisaunya melesat sana. Terus teman saya tuh saya suruh, kamu deket-deket saya, jangan pisah dari saya. Karena dalam waktu seketika saya udah dikepung banyak orang. Tuh preman-preman di Pernas. Dan semua bawa senjata semua kayak. Yang bawa kalau nggak salah tiga orang saja. Yang lainnya tuh sepertinya nggak bawa. Tapi fight aja gitu ya. Fight. Tapi yang 3 tuh bawa pisau segini ya. Nah, kemudian begitu dikalang, dikelilingin gitu kan. Nah, ini teman saya udah saya suruh mepet dekat saya, jangan pisah dari saya gitu. Nah, mungkin dia ada kepanikan juga. Begitu kumpul, ada yang mau nyerang, ada yang menendang. Begitu mau nendang, ditampil sedikit, dihajar jedias tengkurap. Baru mau datang kita tendang jedias pas ini, jebret tengkurap gitu kan. Nah, akhirnya kan pada nggak ada yang berani itu kan, nggak ada yang berani dekat. Karena setiap yang dekat pasti jatuh, gitu kan. Nah, akhirnya saya di rame-rame itu ditubruk gini. Nah, akhirnya insting yang sangat kuat itu dalam waktu detik. Ini gimana harus lepas dari semua itu. Akhirnya orang yang paling dekat dengan saya itu jempol kakinya itu gencet sekenceng-kencengnya dengan tungkak ini apa namanya, tumit ini. Iya. Yes, itu dengan seketika dia teriak sangat histeris. Dengan teriakan yang sangat keras, akhirnya buyar semua itu kaget. Kan gitu kan. Itu secara psikologis itu dia langsung jebret. Boleh juga tuh dipakai ntar kalau dia keluput. Nah, setelah itu nggak ada yang berani dekat. Nah, rupanya tadi pisau yang tadi jatuh, yang kehantam tadi, itu ada yang megang, itu ketusuk. Itu yang teman saya ketusuk itu. Oh, akhirnya megang emas itu? Yang megang emas itu. Hampir kurang berapa inci aja udah kena ginjal itu. Nah, terus pada saat yang sangat genting, mana kejadiannya itu di pinggir jalan tol, tol itu apa yang arah depan gedung bioskop Pernas itu. Akhirnya dalam keadaan yang sedih kerubutin orang, saya masih berusaha nyetop taksi sambil menghalau itu. Taksi berhenti, sadang, teman saya masukkan ke dalam taksi, masuk. Saya bilang sama supirnya, tolong cari rumah sakit, saya bilang gitu. Dia jalan, saya masih menghalau. Saya sendirian tuh fight habis-habisan. Tapi karena udah begitu ada yang dekat, jebret jatuh, nggak berani, akhirnya batu ditumpukin saya. Waduh. Gitu kan. Pada saat itu ada Masya Allah gitu. Kalau batu udah lari gitu ya. Tapi memang gini, itulah pentingnya strategi dalam keadaan mendesak itu. Ini harus kuat. Gitu kan. Jadi kita lari itu sebenarnya bukan lari, itu strategi. Saya pura-pura lari, tapi dianggapnya lari beneran. Kan gitu. Padahal begitu saya lari, set, itu ada tiang-tiang tol itu. Set, saya masuk sini, yang paling dekat hajar jedias tengkurap. Terus begitu lagi agak lari gitu kan. Karena dalam kondisi lari, orang-orang lari itu dia nggak fokus, nggak mungkin bisa. Pasti ada yang terdekat. Yang terdekat nengok, tendang jedias gitu, jatuh. Ada truk tronton lewat, saya naik loncat ke truk tronton yang nggak ada baknya itu. Iya, nggak bak itu. Saya loncat di situ, yang dekat dihajar dari atas, dieng pakai kaki tapi tengkurap gitu kan. Nah, karena jalannya macet, itu kan tronton terbuka, berarti nanti ada yang bisa dari sana dan sana kan. Ini insting sangat kuat, jadi paksa turun dari tronton tadi. Saya pindah di belakang pas itu ada PPD. Saya langsung naik PPD, tapi saya posisinya itu berada di pintu belakang. Nah, di pintu itu kan artinya sini sudah aman, nggak ada apa-apa, sini aman karena ada bodi mobil kan, bodi base kan, gitu. Nah, berarti saya di tengah-tengah. Nah, disitulah itu saya mainkan itu. Jadi orang sengaja, orang berani dekat, hantam dari atas, dieng, dia malah nggak ada berani dekat, gitu. Terus begitu, akhirnya begitu jalan normal, bis jalan set, sampailah saya ke terminal Cililitan.
Waduh. Di terminal Cililitan itu anak-anak udah banyak di situ. Saya melihat saya begini, abangnya darah-darah, itu pada nanya, kenapa mas itu? Enggak, biasalah di Penas itu. Tapi kata biasa itu kan udah pada paham semua. Oh, nggak bisa, pokoknya jenengan harus balik lagi, kita kawal gitu kan. Gitu. Akhirnya waktu itu tuh naiklah 6 motor. 6 motor itu berarti 12 orang tuh, termasuk saya. Pokoknya ada salah satu saudara kita lah yang, pokoknya ada yang bokong, udah abaikan aja, nanti kita hantar dari belakang gitu. Ini gitu. Salah satu anggota ya. Nah, gitu. Ya. Cuman waktu itu gitu kan. Ya, baik. Memang kondisi seperti itu. Akhirnya kita berangkatlah 12 orang 6 motor itu ke Penas. Sampai sana itu setiap yang ditanya itu pada ketakutan. Padahal kita tujuannya mau bertanya aja di manakah gerangan tadi preman-preman segitu banyaknya. Padahal nggak ada yang tahu. Bahkan ada salah satu yang menunjukkan, oh saya nggak tahu, saya juga anggota gitu kan. Kita kan nggak tanya masalah anggota, menunjukkan gitu. Tapi itu nggak masalah, kita hanya sekedar tahu, pengen tahu gitu. Nah akhirnya apa? Itu gedung Penas itu disisir itu, masuk ke gedung bioskop tuh, satu nggak ada, pada anak-anak tahu diri begitu. Terus sampai ke biliar tuh disisir semua, nggak ada satupun. Itu sampai seminggu ditongkrongin anak-anak itu, nggak ada yang nongol preman-preman itu. Tapi memang buat pembelajaran preman. Oh luar biasa. Gitu. Itu tapi yang memang yang membuat saya itu sampai sekarang itu ada rasa sedih kadang-kadang gitu ya. Itu ketika sudah di akhir-akhir, ketika saya sudah menikah dengan istri saya, Mas. Itu dulu itu kan saya dengan istri saya itu mau ke Tangerang. Dari Cililitan itu kita mau nyetop bis, gitu kan, itu di apa namanya, di halte Cawang Atas. Nah di halte Cawang Atas itu banyak orang tuh jam 10 malam, gitu kan. Nah istri saya itu bilang, mas kenapa? Ada yang ditodong tuh gitu kan. Nah itu pada keadaan rame sekitar jam 10 malam di halte banyak orang, itu terang-terangan orang ditodong pakai pisau. Kejam juga. Bertiga yang nodong, semuanya dikeluarin diambilin gitu kan. Nah saya bilang sama istri saya, kamu sini dulu, jangan bahaya kan gitu kan. Karena pada saat itu saya tidak pernah menunjukkan identitas ke istri saya bahwa saya itu sebetulnya ya ini itu, istri saya nggak tahu gitu. Gitu. Maka saking ketakutannya saya tarik jangan. Akhirnya udah nggak apa, sebentar aja. Terpanggillah jiwa menolong kan. Saya datang, yang namanya dalam kondisi darurat nggak basa-basi, cukup towel, nengok, yang tengkurap. Yang satu mau nikam saya, begitu mau nikamin, nikam ke atas, patahkan sini, krek kan, lepas itu kan, patah ini, saya patahkan betul, krek, jatuh. Nah setelah patah di tangan itu nih, patah. Nah setelah itu yang satu lari, selamat yang satu, tapi yang dua ini, masya Allah, itu berita tahun. Itu dibuat asli ya kayak, tapi ya sakit juga nih. Itu bisa, itu patah. Kalau waktu itu karena memang kondisinya darurat dan membahayakan, itu saya patahkan betul. Lepas ini, krek, lepas, jatuh langsung. Nah, cuman pada saat itu yang kenapa sampai sekarang karena saya ada rasa ya semua udah takdir ya. Ketika melihat seperti itu, istri saya itu waktu itu masih hamil muda, akhirnya pendarahan, shock melihat kekerasan begitu, gitu shock gitu. Akhirnya saya sudah ke Tangerang, waktu saya nemenin istri harus berobat begitu karena shock tadi. Gitu. Itulah itu dulu. Nah semenjak itu saya mulai sedikit ngerem. Padahal setiap apa yang saya lakukan itu bukan karena saya ingin sesuatu, tapi semata-mata karena ingin membantu, menolong dulur-dulur yang sedang dalam kesusahan, yang ditindas, didolimi oleh manusia-manusia yang kalimatnya tuh dizolimi kan. Jadi inilah karya sesungguhnya. Gitu. Enggak, emang gini, Kiai Heri itu melawan itu ada sebabnya. Nggak ada mungkin akibat muncul tanpa sebab. Nah, beliau ini melakukan ada sebab dan akibat. Jadi keren banget Kiai, ceritanya tuh sangat terbiasa. Tapi Kiai boleh nggak sih, ini nggak punten nih, datang saya ke sini, boleh nggak mungkin sedikit sharing tekniknya, 1, 2, 3 aja, nggak harus semuanya. Oh bisa. Boleh bisa, ya. Nanti boleh, kita boleh. buat teman-teman di YouTube saya ini bisa melihat. Boleh. Bagaimana ketika misalkan saya mukul, misalkan saya, kita nggak usah semuanya lah, hanya dasarnya saja gitu. Boleh. Boleh. Kita coba praktek ya. Bagaimana dengan langsung ini suhunya kayak satu ya. Kita akan coba praktek. Jadi ini oke, teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat YouTube, kita akan coba lihat bagaimana teknik dasar dengan Kiai Heri ini
ketika lagi mukul atau lagi nendang. Misalkan saya sebagai musuhnya, misalkan gitu kayak izin ya. Apa tuh ini praktek doang nih, nggak asli. Kalau asli sih praktek ke tangan. Oke, boleh kayak ya. Misalkan saya mukul boleh, maaf ya. Boleh. Saya mukul. Ya, nah, set sini, langsung sini. Nah, katakan kan. Nah, jadi gini, intinya begini. Ini asli loh. Nah, baru ada sini. Jebret. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Ini asli. Ya ini sakit kayaknya bener. Nah, sekarang nendang ya. Ya, nendang. Ini asli loh. Ya. Ini terlalu, waduh. Nah, sebetulnya ada yang keraknya ada. Tadi kan bisa lepas aja gitu. Oh, itu ya. Bahaya ya? Ya, kalau takutnya nanti mesti harus hati-hati dulu. Tapi kalau misalkan nendang, ini jangan sakit nih. Iya. Bisa nendang. Coba ya. Tendang. Saya tendang ya. Nah, tendang. Tapi jangan jatuhin saya ya. Jangan jatuh tendang ya. Ya. Set masuk. Ya. Ini kan masuk nih. Langsung buat sana. Nah. Ini juga injek sana. Ini cekek ini. Nah, kalau mau diajar sini. Dirusak. Nah, kalau nggak mau dirusak cukup sini ya. Nah. Ampun. Wah, keren ya. Keren. Usia sudah hampir 60, punten. Aduh, mantap luar biasa kayak gini. Keren ya. Kalau dikunci itu udah sama sekali dah di angle itu udah betul-betul krek. Cuman khawatir kalau belum seimbang jatuhnya, takut sini berubah posisi engselnya. Ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini saya dipraktek, tapi ternyata praktek pun sakit rasanya. Tidak dulu pun memang tadi sejenis apa namanya bentuk tutorial ya kan, tutorial seperti itu. Tapi ini benar-benar memakan kesakitan gitu, apalagi aslinya ya. Jangan coba ya, dijelaskan dengan orang yang berprofesional. Kiai, terima kasih banyak. Punten saya di sini ya. Dan semoga Kiai Heri sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan di orang-orang. Amin. Terakhir motivasi terakhir ya, teman-teman. Kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai lelaki, sebagai pemimpin dalam keluarga setidaknya, maka kita tuh pertama hidup kita harus sehat. Setelah sehat, kita harus memiliki bekal ilmu. Di antaranya adalah di samping ilmu yang lain, ilmu bela diri sangat-sangat penting. Karena di belakang kita ada gerbong, ada anak, ada istri. Itu butuh payung dari kita, butuh perlindungan dari kita. Kalau kita nggak kuat, maka penting kita harus terus mengasah diri, berlatih secara zahir dan batin. Zahiran wa batinan. Itu zahirnya kuat, batinnya tetap terisi, sehingga semakin kuatnya kita, yang ada dalam hati kita adalah ketawaduan, kerendahan hati. Yang penting. Nah, ya, terima kasih ya. Sami-sami, Bang Umar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pastikan dilakukan oleh orang profesional. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya saya. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan itu bisa dipelajari kita, ngasih tahu kita bahwa kita perlu. Poinnya adalah, poin ketiga yang saya dapatkan dari Kiai Heri. Ilmu pertama, orang ilmu merasa dirinya biasa saja. Yang kedua, dengan ilmu merasa dirinya sombong. Yang ketiga, punya ilmu merasa nggak punya apa-apa. Kiai Heri lah yang merasa poin ketiga ini, insya Allah ya. Jadi orang yang nggak punya apa-apa tapi ternyata ilmunya segudang ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan ilmu itu dengan cara baik dan bisa digunakan yang manfaat karena Allah SWT. Terima kasih. Bila itu bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.